Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita semua, dan kami akan menemani waktu Anda yang sangat berharga. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya untuk diri kami pribadi dan sebagai jejak warisan untuk anak cucu kami. Adapun Anda semua syukur-syukur jika mau mendengarkannya atau menerimanya. Dan mohon maaf jika apa yang kami sampaikan itu berbeda dengan apa yang Anda pelajari, karena yang kita pelajari tidak sama. Tentu kita semua yang beragama Islam percaya kepada adanya Sang Pencipta, yang mana Sang Pencipta itu ada karena kita meyakini bahwasanya tidak mungkin benda itu bergerak dengan sendirinya tanpa ada yang menggerakkannya. Benda itu bergerak pasti ada yang menggerakkannya. Sama seperti adanya kita semua, kita ada karena ada yang mengadakan kita semua. Yang mengadakan kita semua, yang mengadakan alam semesta dan semuanya itu adalah Sang Pencipta, yang mana kita harus meyakini dengan hati yang penuh, dengan keyakinan, dan pandanglah dengan mata kepala kita bahwa sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini adalah karena Sang Pencipta. Semuanya ini berlaku atas izin Sang Pencipta. Sama ada perbuatan yang baik seperti kepercayaan dengan adanya Sang Pencipta, dan perbuatan taat atau yang jahat seperti kafir dan maksiat. Itu semua terjadi karena kehendak Sang Pencipta. Dan sama perbuatan dirinya atau orang lain, atau perbuatan makhluk lainnya, seperti binatang, jin, malaikat, dan apapun yang terjadi di alam ini. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini, baik kita manusia, jin, malaikat, binatang, dan apapun itu, semuanya terjadi karena Sang Pencipta. Sesuai dengan firman Sang Pencipta di dalam surah As-Saffat ayat 96, yang artinya Sang Pencipta yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Dan firman Sang Pencipta di surah An-Nisa ayat 78, yang artinya katakanlah semuanya dari Sang Pencipta. Nah, jadi mohon maaf, kami hanya menyebutkan terjemahnya karena HP kami masih HP yang biasa, jadi sangat sulit ngedit bahasa Arabnya. Jadi kami hanya menyebutkan bahasa Indonesianya. Jika Anda ingin, maka silakan buka Al-Qur'annya dan cocokkan sendiri. Lalu lagi ada dalil yang berkata, yang artinya tiada bergerak di alam ini suatu zarrah
atau atom kecuali dengan izin Sang Pencipta. Maka inilah mengetahui atau pengenalan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa sebuah ciptaan ini tidak sekali-kali mempunyai perbuatan, tetapi yang berlaku di dalam alam ini semuanya perbuatan atau af'al Sang Pencipta, atau Sang Pencipta wahdaniyat pada af'al, melainkan yang ada pada ciptaan ini usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Nah, jadi apapun yang terjadi itu karena kehendak Sang Pencipta. Maksudnya bahwa usaha ikhtiar tidaklah pasti berhasil kecuali sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Jadi kita manusia hanya bisa berusaha. Adapun hasilnya yang menentukan adalah Sang Pencipta. Dan di dalam bab usaha ikhtiar inilah berlakunya hukum syariat. Maka barang siapa berusaha mengerjakan perintah Sang Pencipta, maka dibalas oleh Sang Pencipta dengan surga. Dan barang siapa berusaha mengerjakan larangan Sang Pencipta, maka Sang Pencipta membalasnya dengan neraka. Jadi jika kita melakukan perintah Sang Pencipta dengan melaksanakan ibadah, maka kita akan diberikan oleh Sang Pencipta surga. Dan jika kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita akan diberikan Sang Pencipta neraka. Maka janganlah kita melanggar hukum Sang Pencipta, yang mana ada firman Sang Pencipta surah Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat atom atau zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikan itu. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji atom pun, niscaya dia akan melihat balasan kejahatan itu. Nah, jadi jika kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan dibalas dengan diberikan sebuah kenikmatan surga. Adapun jika kita melakukan kejahatan, maka juga kita akan dibalas dengan diberikan siksaan di neraka. Lalu ada firman Sang Pencipta surah An-Nisa ayat 79 yang artinya, apa-apa yang mengenai engkau daripada kebaikan, maka itu dari Sang Pencipta. Dan apa-apa yang mengenai engkau daripada kejahatan, maka itu dari usaha dirimu sendiri. Maka tidak boleh mengatakan kejahatan itu dari Sang Pencipta, kecuali pada ketika belajar tentang ilmu hakikat, yaitu wahdaniyat pada af'al. Lalu berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang artinya tiap ilmu hakikat yang tidak didukung oleh ilmu syariat, maka yaitu zindik.
Arti zindik ialah orang yang akidah salah sehingga seperti kafir. Nah, jadi jika ada orang yang bertasawuf, dia menjaga hatinya dari perbuatan tercela, dia tidak gibah, dia tidak memfitnah, dia tidak mencaci maki orang, dia tidak mengadu domba, tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak bayar zakat padahal mampu, dia tidak haji padahal mampu, maka dia hanya Islam KTP, bukan orang Muslim sejati. Lalu berkata Junaid al-Baghdadi yang artinya, barang siapa mengetahui ilmu syariah dengan tiada mengetahui ilmu tasawuf atau hakikah, maka orang itu fasik. Dan barang siapa mengetahui ilmu tasawuf dengan tiada mengetahui ilmu fikih, maka orang itu zindik. Dan barang siapa menghimpunkan keduanya, yaitu fikih dan tasawuf, maka orang itu yang sebenarnya, yang diakui oleh Sang Pencipta. Nah, jadi kita kembali bahwasanya kita sebagai manusia, sebagai sebuah ciptaan, mengakui adanya Sang Pencipta dengan cara kita melaksanakan perbuatan ibadah yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, sehingga jika kita melakukan ibadah tersebut, maka Sang Pencipta akan memberi kita sebuah kenikmatan di surga. Dan jika kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Sang Pencipta, maka ketika kita tidak melakukan maksiat, kita akan diberikan kenikmatan di surga. Adapun jika kita melakukan maksiat, maka kita akan dihukum di neraka. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah 1. Kita percaya bahwa adanya Sang Pencipta. 2. Bukti kita percaya kepada Sang Pencipta adalah kita beribadah kepadanya. 3. Bukti kita percaya kepada Sang Pencipta adalah kita tidak mengerjakan maksiat. 4. Jika kita mengerjakan kebaikan atau ibadah, kita akan diberikan surga. Adapun jika kita melakukan kejahatan, maka kita akan diberikan neraka. Nah, jadi mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Semoga kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita mati dalam keadaan beriman. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu. Salam damai.